A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan soal UAS dari pengawasan LKS. Yang pertama yaitu apa tujuan dari kelola perusahaan atau Good Corporate Governance atau GCG, yaitu meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam jangka panjang serta melindungi pemegang saham dan pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan. Nah, selain itu, tingkat penilaian kesehatan bank syariah adalah dilakukan dengan memperkirakan produk jasa perbankan syariah ke depan kian beragam dan kompleks sehingga eksposur risiko yang dihadapi juga meningkat. Meningkatnya eksposur risiko tersebut akan mengubah profil risiko bank syariah yang ada pada gilirannya mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Dalam penilaian tingkat kesehatan, bank syariah telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitasnya, aktivitas bank tersebut ya. Meliputi beberapa faktor. Yang pertama permodalan, yang kedua kualitas aset, yang ketiga rentabilitas, yang keempat likuiditas, yang kelima sensitivitas terhadap risiko pasar, yang keenam manajemen. Adapun hubungan tingkat penilaian kesehatan tersebut apabila melanggar yang dilakukan oleh perusahaan itu bank wajib memelihara atau memperbaiki dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk melakukan penilaiannya sendiri atau self-assessment secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Di dalam otoritas atau OJK mengevaluasi nilai tingkat kesehatan bank dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan. Manajemen bank syariah ini sendiri harus terus memperkerat standar underwriting dalam proaktif memonitor nasabah dalam sektor industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum, apalagi sekarang perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh wabah penyakit COVID-19 ya. Ini sangat terpuruk sekali untuk kegiatan perekonomian di Indonesia. Nah, dalam rangka menghadapi pembiayaan bermasalah ini, bank-bank syariah juga harus melakukan dan menerapkan secara pengelolaan NPF gitu agar lebih mengetahui gitu ke depannya harus seperti apa. Oke, selanjutnya bagaimana gambaran sederhana mengenai mekanisme pengawasan LKS? Nah, gambaran sederhana yaitu keuangan Islam merupakan sektor yang mempunyai potensi cukup tinggi di masa depan, apalagi dengan negara dalam penduduk yang mayoritas Muslim. Hal ini sudah pasti menjadi pangsa pasar yang sangat besar. Dengan adanya Bank Syariah Indonesia ini salah satu wujud nyata untuk mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia. Dan dua alasan yang sangat penting di mana keuangan Islam ini menjadi perhatian. Yang pertama adalah krisis yang berkepanjangan serta pendistribusian perdagangan yang tidak merata sebagai akibat dari sistem finansial yang membuat uang itu sendiri menggunakan bunga gitu ya. Yang kedua adalah karena jumlah pendapatan yang tinggi yang diperoleh dari sumber daya alam negara. Nah, Muslim di sini sistem yang terikat di negara berkembang tersebut menyebabkan pembiayaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu dengan adanya lembaga keuangan syariah bahwasanya tidak ada bunga gitu. Jadi kebanyakannya dengan sistem bagi hasil. Ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak gitu ya. Salah satunya yaitu dengan sistem mudharabah atau musyarakah gitu ya, murabahah dan murabahah. Nah, dengan adanya peluang-peluang tersebut, maka adanya dewan yang mengawasi atau memantau memastikan bahwa bank-bank syariah ini sangat partisipatif gitu, telah menjalankan perannya dengan benar sesuai syariah guna menjaga kepercayaan masyarakat di sektor keuangan Islam. Nah, adapun perbedaan dari Bank Indonesia atau OJK dan DSN. Nah, LBI ini memiliki kewenangan dalam hal pengawasan makroprudensial. Nah, sementara kalau OJK ini berwenang dalam lingkup pengawasan mikroprudensial. Maksudnya dari Bank Indonesia ini berwenang dalam pengawasan
makroprudensial ini adalah pengawasan lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan dan individu lembaga keuangan. Sedangkan kalau OJK itu sendiri adalah dalam ranah pengawasan mikroprudensial, yaitu kewenangan ini berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan itu sendiri. Dan DSN ini adalah wadah dari Dewan Syariah Nasional. Dengan adanya DSN, bahwa bank-bank syariah ini akan diawasi oleh DSN itu tersendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilaf yang saya lakukan itu dari kesalahan saya pribadi, yang benarnya hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.